Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Awamel. Ini sudah sampai di Amel Lafdi Kiasi. Ringkasan dari awal sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Amel ada 100. Dalam ilmu nahu, amel ada 100 menurut Imam Jarjani, pengarang kitab Awamel. Amel yang 100 itu dibagi dua, ada amel lafdi, ada amel maknawi. Amel lafdi dibagi dua, lafdi simai, lafdi kiasi. Lafdi simai 91. Lafdi simai ada 91, di mana 91 itu dikategorikan atau dibagi dalam 13 kelompok. Kemudian satu lagi amel lafdi kiasi. Amel lafdi kiasi ada 7. 91 tambah 7, 98. Kemudian ada amel maknawi 2, maka lengkaplah 100. Sekarang sampai kepada amel lafdi kiasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qiyasiyatu, ini sebenarnya wal qiyasiyatu. Wal qiyasiyatu minha sab'atun. Dan bermula amel qiyasi minha darinya 100, itu sab'atun, ada 7. Ahaduha, bermula salah satunya 7 itu al-fi'lu alal itlaqi, fi'il atas itlaq, artinya fi'il secara umum. Nah, jadi amel kiasi dari 100 ada 7. Yang pertama fi'il secara umum. Maksud fi'il secara umum, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, itu masuk kategori amel kiasi. Itu satu. Yang kedua wa ismul fa'ili dan isim fa'il. Yang ketiga wa ismul maf'uli dan isim maf'ul. Yang keempat wasifatul musyabbahatu dan sifat yang musyabahah. Nah, kemudian selanjutnya sebelahnya wal masdaru dan masdar, wa kullu ismen udhifa ila ismen akhara, dan setiap isim udhifa yang dimudhafkan akan dirinya isim ila ismen akhara kepada isim yang lain. Nah, dan yang ketujuh wa kullu ismen tammen wastaghna anil idhafah, dan kullu ismen setiap isim tamen yang sempurna, wastaghna dan terkaya ianya isim anil idhafah daripada idhafah. Terkaya dari idhafah maksudnya enggak perlu dimudhafkan lagi. Nah, jadi nanti contohnya, yang penting amel kiasi dari 100 itu ada 7. Fi'il, sim fa'il, sim maf'ul, sifat musyabahah, masdar, setiap isim yang dimudhafkan, dan setiap isim yang sempurna yang tidak perlu kepada idhafah. Ada 7. Kita lihat contoh satu-satu. Yang pertama fi'il. Nah ini al-fi'lu alal itlaqi. Contohnya daraba Zaidun amran. Daraba Zaidun amran, telah memukul oleh Sidit akan si Umar. Daraba fi'il madhi, dia masuk dalam kategori amel lafdi karena ada lafadznya daraba. Kemudian kiasi, maksud kiasi dia bisa kita kiaskan. Walaupun amel kiasi maksudnya bisa kita kiaskan, enggak mesti kita dengar dari orang Arab. Ada fi'il-fi'il yang kita tidak pernah mendengar orang Arab mengucapkannya. Kita bisa saja mengkiaskan, yang penting setiap fi'il madhi merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Jadi fi'il madhi, setiap fi'il madhi merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Contoh di sini daraba fi'il madhi, Zaidun fa'il daraba, hukum fa'il marfu' tanda rafa' dhammah, amran maf'ul daraba, hukum maf'ul mansub tanda nasab fathah. Jadi daraba Zaidun amran. Daraba namanya amel lafzi kiasi. Kemudian yadribu Zaidun amran, sedang memukul oleh Sidit akan si Umar. Yadribu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia termasuk dalam kategori amel lafzi kiasi. Ya, Zaidun fa'il yadribu, hukum fa'il marfu' tanda rafa' dhammah Zaidun, amran maf'ulnya, hukum maf'ul mansub tanda nasab fathah. Kemudian idrib amran, pukul olehmu akan si Umar. Idrib fi'il amar bina atas sukun. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, damir dalam fa'il takdirnya anta. Idrib, pukul olehmu, amran maf'ulnya, hukum maf'ul mansub tanda nasab fathah. Nah, ini contoh amel kiasi yang pertama, yaitu fi'il secara umum, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Yang kedua isim fa'il. Ini contoh isim fa'il. Isim fa'il nahu Zaidun
Zaribun Amran. Bermula sidid itu yang memukulnya sidid, Amran akan si Umar. Zaidun mubtada, hukum mubtada marfu dan rafa' dhammah. Daribun khabarnya, khabar Zaidun, hukum khabar marfu dan rafa' dhammah. Daribun. Daribun isim fa'il. Isim fa'il tugasnya sama seperti tugas fi'il, yaitu merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Damir dalam fa'il takdirnya huwa. Di dalam daribun takdirnya huwa. Amran maf'ul daribun, hukum maf'ul mansub, tanda nasab patah. Jadi Zaidun daribun Amran. Bermula sidid itu yang memukulnya sidid akan si Umar. Jadi daribun ini namanya amil lafdi kiasi. Kemudian isim maf'ul, contohnya Zaidun madrubun ghulamuhu. Madrubun bacanya. Zaidun madrubun ghulamuhu. Bermula sidid itu madrubun, dipukul orang. Ghulamuhu akan lamitnya sidid. Bermula sidid itu madrubun, itu yang dipukul orang akan budaknya sidid. Zaidun mubtada, hukum mubtada marfu tanda rafa' dhammah. Madrubun khabar Zaidun, hukum khabar marfu tanda rafa' dhammah. Madrubun isim maf'ul. Isim maf'ul tugasnya sama seperti tugas fi'il bina majhul, yaitu merafa'kan naib fa'il. Ghulamu naib fa'il madrubun, hukum naib fa'il marfu tanda rafa' dhammah. Ghulamu mudhaf, ghulamuhu isim dhamir, pada mahal jar mudhaf ilaih dengan ghulamu. Kemudian sifat musyabahah. Sifat musyabahah yaitu satu kalimat yang diambil dari fi'il sulasi, fi'il 3 huruf yang lazim. Fi'il 3 huruf yang lazim. Nah, dimustaq dari situ jadilah sifat musyabahah. Sifat musyabahah maksudnya satu sifat yang mengandung arti tetap biasanya, mengandung arti dawam. Nah, contoh di sini, ja'ani rajulun hasanun wajhuhu. Ja'ani rajulun hasanun wajhuhu. Datang kepadaku oleh seorang laki-laki. Hasanun, laki yang gimana? Hasanun wajhuhu, yang baguslah wajahnya laki-laki. Ja'a fi'il madhi, nun wikayah, ya dhamir muttasil, pada mahal nasab maf'ul ja'a. Datang akan aku, datang kepadaku. Rajulun fa'il ja'a. Kum fa'il marfu tanda rafa' dhammah, rajulun. Hasanun naat kepada rajulun, hukum naat ikut man'un, naat kepada marfu tanda rafa' dhammah. Karena hasanun sifat musyabahah, dia tugasnya merafa'kan fa'il. Wajhu fa'il hasanun. Ja'ani rajulun hasanun wajhuhu. Wajhu fa'il hasanun, hukum fa'il marfu tanda rafa' dhammah. Wajhu mudhaf, wajhu hu-nya isim dhamir dibina di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih dengan wajhu. Kemudian contoh masdar. Masdar. Nah, masdar nahu a'jabani darba. A'jabani darbu Zaidin Amran. A'jabani darbu Zaidin Amran. Telah mengherankan akan aku darbu oleh pukulan sidid Amran akan si Umar. A'jaba fi'il madhi, nun wikayah, ya dhamir muttasil, pada mahal nasab maf'ul bagi a'jaba. Mengherankan akan aku. Ya, a'jaba, maf'ulnya ya itu. Darbu fa'il a'jaba. A'jabani darbu. Telah mengherankan akan aku oleh pukulan sidid. Darbu fa'il a'jaba, kum fa'il marfu tanda rafa' dhammah darbu. Karena darbu masdar, dia punya tugas. Nah, kadang-kadang merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Kadang-kadang idhofah fa'il, nasab maf'ul. Di sini dia dimudhafkan kepada fa'ilnya. Darbu tadi fa'il a'jaba, hukum fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf darbu, Zaidin mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Jadi Zaidin ini umpama fa'il dari darbu. Mengherankan akan aku oleh pukulan sidid. Jadi yang memukul itu sidid, berarti sidid fa'il. Amran maf'ul darbu, kum maf'ul mansub tanda nasab patah. Jadi darbu di sini masdar, dia namanya amil lafdi kiasi. Artinya setiap masdar itu memang tugasnya seperti itu. Kemudian wa kullu ismin udhifa ila ismin akhara, dan setiap isim yang dimudhafkan akan dianya isim kepada isim yang lain. Isim yang dimudhafkan kepada isim yang lain, berarti ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Ini hadza ghulamu Zaidin. Bermula ini itu ghulamu Zaidin. Bermula ini itu ghulamnya sidid. Bermula ini itu pembantunya sidid.
Hadza isim isyarah dibina di atas sukun pada maharafa mubtada. Ghulamu khabar hadza, hukum khabar marfu tanda rafa dhammah. Mudhaf ghulamu Zaidin mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Ghulamu mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Jadi Zaidin ini siapa yang mengjar Zaidin? Yang mengjar Zaidin yaitu ghulamu mudhafnya. Jadi mudhaf ilaih itu dijarkan oleh mudhafnya. Yang pertama namanya mudhaf, yang kedua mudhaf ilaih. Ghulamu Zaidin, mudhaf ghulamu Zaidin mudhaf ilaih. Zaidin majrur dengan ghulamu. Jadi ghulamu ini namanya amil lafzi kiasi. Kemudian wa kullu ismen tammen wastaghna anil idhafah, dan setiap isim yang sempurna ia wastaghna dan terkaya ia anil idhafah, maksud terkaya ia tidak butuh ia kepada idhafah. Ada juga isim-isim yang sudah sempurna yang tidak perlu, yang tidak boleh dimudhafkan lagi. Yang menyebabkan dia tidak boleh dimudhafkan lagi macam-macam. Kadang sudah ada tanwin pada dia. Pada isim itu ada tanwin hingga udah sempurna. Isim yang ada tanwin nggak boleh jadi mudhaf. Atau isim itu mungkin isim isyarah. Isim isyarah juga nggak boleh jadi mudhaf. Nah, karena dia sudah sempurna, nggak boleh ada mudhaf ilaih lagi sesudahnya. Sementara isim itu biasanya isim yang belum jelas. Karena itu perlu ada isim lain yang menjadi ma'mulnya. Mungkin dari contoh coba. Indi manawani samnan. Ini di ujung manwani ada samnan. Manwani ini isim tasniyah. Indi, di sisiku itu ada 2 manwan. Jadi manwun itu satu ukuran berat yang berisi sekitar 2 liter. Satu kaleng berisinya 2 liter. Jadi saya nggak tahu menerjemahkannya apa. Atau gini aja. Indi manawani samnan. Di sisiku itu ada 2 kaleng. Apa ia 2 kaleng? Samnan, minyak sapi. Nah, jadi masalahnya ini indi, dharaf dan mudhaf ilaih menjadi khabar muqaddam, manwani mubtada muakhar, hukum mubtada marfu tanda rafa alif karena manwan isim tasniyah. Jadi dia sudah sempurna, nggak boleh dimudhafkan ke isim selanjutnya karena ada nun. Untuk mudhaf kalau isim tasniyah nggak boleh ada nun. Tapi di sini masih ada nunnya, manwun manwani. Di sisiku itu ada 2 kaleng. Apa ia 2 kaleng? Samnan, minyak sapi. Jadi samnan, kalimat sesudah manwan ini, samnan tamnyet, hukum tamnyet mansub tanda nasab patah. Jadi samnan tamnyet. Siapa yang menasabkan samnan? Minwan ini. Ya, karena minwan ini nggak jelas. Di sisiku ada 2 kaleng. 2 kaleng itu nggak jelas. Apa itu 2 kaleng? Perlu ada kalimat penjelas, yaitu samnan minyak sapi. Atau contoh lain. Indi aishruna. Di sisi aku itu ada 20. 20 nggak jelas, mubham, harus dijelaskan lagi. Apa ia 20? Dirham misalkan. Jadi dirham ini tamnyat mansub. Siapa yang menasabkan dia? Amel lafzi kiasi. Siapa? Aishruna. Aishruna isim yang sudah sempurna. Kenapa dia nggak bisa dimudhafkan kepada aishruna dirhamen? Karena ada wawnya di situ. Nah, ada nunnya. Aishruna ada nunnya. Jadi nggak mesti aishruna. Setiap angka 20, 30, 40 itu dianggap isim yang sempurna. Manakala ada isim nakirah di depannya di i'rab sebagai tamyiz, dinasabkan oleh dia bilangan itu. Nah, jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Moga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.